Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah nasib seorang muslim yang berani meninggalkan ibadah sholat. Orang yang meninggalkan sholat, ia akan mendapatkan 15 siksaan bagi dunia saat mati, saat di alam kubur, dan saat di akhirat ketika tarihus sholah. Atau orang yang meninggalkan ibadah sholat mati, maka ia akan mendapatkan azab kubur yang sangat pedih. Orang itu akan diazab oleh ular besar yang bernama As-Suja al-Aqra. Berikut adalah 15 siksaan yang dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari bab Fadilahatus Sholat Maktubah. Orang yang berani meninggalkan sholat, maka dia akan menerima 6 jenis siksaan selama hidup di dunia. Siksaan yang pertama, umurnya tidak berkah. Yang kedua, tanda kesolihan menghilang dari wajahnya. Siksaan yang ketiga, amal baiknya tidak mendatangkan pahala. Siksaan yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Siksaan yang kelima, dia tidak memperoleh bagian doa para orang solih. Dan siksaan yang keenam, dia akan banyak dibenci oleh orang-orang. Tidak hanya siksaan di dunia, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan saat waktu kematiannya. Siksaan yang pertama, ia akan mati dalam keadaan hina. Siksaan yang kedua, ia akan mati dalam keadaan kelaparan. Dan siksaan yang ketiga, ia akan mati dalam keadaan kehausan. Menyedihkannya lagi, rasa haus saat kematian itu begitu dahsyat. Andaikan orang yang meninggalkan itu meminum air lautan pun tentu tidak bisa menghilangkan rasa haus saat kematian itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian saat di dalam kubur, orang yang meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan lagi. Ketika sudah ada di alam kubur, siksaan yang pertama, kuburannya akan menyempit. Ia akan menerima himpitan kubur yang dahsyat hingga menyebabkan tulang-tulang rusuknya remuk saling bersimpangan. Tidak hanya itu, siksaan yang kedua ini bikin merinding, di mana liang kubur orang yang meninggalkan sholat akan dilalap api membara. Mayat ini akan hidup di alam kubur bersama api-api panas yang menyakitkan. Selama di alam kubur, orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat juga akan menerima siksaan yang ketiga, yaitu orang itu akan menjumpai ular besar yang bernama As-Suja al-Aqra. Ular besar ini adalah ular yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab orang-orang semasa hidup yang berani meninggalkan sholat. Ular ganas ini tidak belas kasihan dalam menerkam orang-orang yang telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab ini adalah sebagai balasan terhadap orang-orang yang menyepelekan kewajiban sholat 5 waktu. Selanjutnya, setelah dibangkitkan dari kubur, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan pedih lagi. Siksaan yang pertama, ia akan mengalami hisab yang begitu berat. Siksaan yang kedua, ia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siksaan yang terakhir, yang tidak kalah dahsyatnya adalah ia akan dimasukkan ke dalam kobaran api-api neraka. Orang-orang yang meninggalkan sholat semasa di dunia, ia akan diazab neraka dengan azab pedih bersama para ahli maksiat lainnya. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kewajiban sholat itu jelas sudah difirmankan Allah. Sholat pun tidak boleh sembarangan karena ada ketentuan seperti syarat dan rukunnya. Ada beberapa dosa yang diperoleh orang-orang yang berani meninggalkan kewajiban sholat fardu. Apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat subuh,
maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun lamanya. Coba bayangkan saja, 1 hari di akhirat itu sama saja dengan 1000 tahun di dunia. Jadi, apabila 60 tahun di akhirat, maka sama halnya dengan 60.000 tahun di dunia. Betapa mengerikannya azab neraka itu. Tentu panasnya api neraka lebih panas daripada api di bumi. Selanjutnya, apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat duhur, maka dosanya seperti orang yang menghabisi nyawa 1000 orang muslim. Dan apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat asar, maka dosanya seperti halnya dosa orang yang menghancurkan Ka'bah. Dan apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat maghrib, maka dosanya seperti orang berzina dengan orang tua sendiri. Dan apabila orang yang berani meninggalkan sholat isya, maka Allah tidak ridho ia tinggal di bumi dan segala yang dikerjakan dan digunakan adalah sebuah dosa. Dalam kitab Al-Fiqih, Al-Manhaj, Al-Mahtab Imam Syafi'i, dijelaskan tentang status hukum tarikus sholah atau orang yang meninggalkan sholat, yang artinya orang yang meninggalkan sholat ada kalanya karena ia malas dan berleha-leha. Ada kalanya karena ia membangkang dan menyepelekan. Orang yang meninggalkan ibadah sholat karena membangkang tentang kewajiban sholat atau mengabaikannya, maka ia dihukum kafir dan keluar dari Islam. Dalam hal ini, hakim wajib memerintahkan untuk tobat. Jika ia tobat, mendirikan sholat, maka masalahnya selesai. Jika tidak, maka ia dihukum kutilah dengan alasan murtad dan tidak boleh dimandikan, dikafani, disolati, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim karena ia tidak lagi muslim. Sementara orang yang mendirikan sholat karena malas, namun ia tetap meyakini akan kewajiban sholat, maka hakim wajib menyuruhnya untuk mengkodok sholat dan bertaubat. Jika ia tetap enggan, maka ia dihukum qatil sebagai bentuk had, namun statusnya masih tetap muslim. Semoga kisah hidup ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita agar tidak meninggalkan ibadah sholat fardu. Amin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.